Dan mari rindukan Tuhan lebih lagi, masuk hadirat Tuhan lebih lagi pagi ini. Mari arahkan hatimu menyembah Tuhan. Dia baik. Pagi ini kami merindukan Engkau Yesus. Kaulah Tuhan hasrat kami. Kami rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Ku rindukan Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau segalanya. Seperti-Mu sarimu, sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Jiwa kami semua merindukan Engkau Tuhan. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Seperti-Mu sarimu, sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
Ini hidup kami yang datang kepadamu pagi ini Tuhan, membawa segenap hidup kami, menyembah Kau Yesus. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah.
lebih lagi saudaraku, lebih lagi bawaskan hatimu, puaskan roh, menyembah Dia pagi ini. Dia Allah yang layak untuk menerima segala hormat ini. Dia Allah yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh Yesus, 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 Yesus. Aku salah, aku salah. Aku oh, biarlah Tuhan pagi ini ada namamu. Salah bajulah. Kamu salah, kamu salah. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Segenap roh kami menyembah Dia. Kamu salah. Mari lebih lagi, lebih lagi, lebih Kau menyembahmu, menginginkan lebih dari yang lain dalam hidup. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku Thank you, Lord. Lebih dari nafasku, Bapa. Kami perlu Kau Tuhan. I need you, Lord. Berjalan di sampingmu, Bapa, seumur hidupku. Oh lebih, 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 lebih dari nafasku. Oh kami perlu kasih-Mu. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk
Siapa yang rindu Tuhan dalam hidupmu? Nyanyi dengan sungguh-sungguh, sembah Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Kamu memerlukan Kau Tuhan lebih dari yang lain dalam hidupmu. Kau segalanya buat hidup kami, Tuhan. Pagi ini Tuhan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami rindukan. Lebih dari apapun. Terima kasih Yesus. Lebih dari nafasku, ku perlu kasih-Mu. Ini yang merindukan kami, yang rindu kami kepada-Mu. Seumur hidup kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, Yesus. Lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu. Teruslah Tuhan, pegang tangan kami. Lebih lagi, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Terus pegang hidup kami Tuhan. Terus pegang hidup kami, jangan pernah lepaskan, karena Engkau pengharapan kami, Engkau perisai kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu atas hidup kami. Biarlah Tuhan di hari-hari ke depan, di waktu-waktu kami selalu merindukan Engkau lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami untuk menyembah Engkau, buat kehormatan bagi kami bisa meninggikan Engkau, bisa memuliakan Engkau Tuhan. Dan kalau pagi ini Tuhan, kami datang membawa pergumulan hidup kami, doa-doa kami kepada-Mu, kami yakin
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi bawa doa-doa kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita satukan hati kami, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang sungguh luar biasa. Kami sangat bersyukur dan bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon tuntunan dan bimbingan, perlindungan dan berkat-berkat-Mu tercurah atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Serahkan bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkarya atas bangsa dan negara Indonesia melalui wakil-wakil orang-orang-Mu Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan pusat maupun di dalam pemerintahan daerah-daerah yang kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Dan biarlah bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan boleh mengalami kemakmuran karena kasih kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, kemurahan-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Sehingga bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan boleh maju dan menjadi bangsa dan negara yang besar karena campur tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saat ini hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk acara retreat pemuritan yang akan berjalan tanggal 17 dan 18 Februari nanti ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir acara retreat pemuritan ini Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan akan mengalami perubahan yang luar biasa, memiliki mental yang seperti baja Tuhan, yang tahan dan kuat Tuhan untuk menghadapi segala macam dinamika kehidupan ini Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu akan semakin kuat karena bekal dan pemuritan yang akan Kau berikan kepada setiap pribadi yang mau ambil bagian dalam retreat pemuritan ini Tuhan. Tuhan akan sertai, Tuhan akan bimbing semua anak-anak-Mu, dan Tuhan juga akan memberi kekuatan, pengurapan yang baru untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di retreat pemuritan ini Tuhan. Dari session pertama hingga session yang terakhir, Tuhan yang menopangnya, Tuhan yang beracara penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah pribadi. Mereka sedang mengalami suatu penyakit, mereka sedang berjuang untuk melawan penyakitnya. Mereka butuh pertolongan yang daripada Engkau Tuhan, jamahan dan lawatan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang masih dalam pergumulan Tuhan beri kemenangan demi kemenangan atas pergumulan kami. Karena kami sangat bergantung kepada Engkau Tuhan. Engkaulah sumber dari segala sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan menuntun, membimbing, melindungi kami semua anak-anak-Mu yang menerima dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan tumbuh subur di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dalam sepanjang hidup ini Tuhan. Dan biarlah hidup ini tetap menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari tempat ini.
maupun yang berada dalam live streaming, berjumpa kembali dalam saat teduh pemuritan pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, khususnya dalam kehidupan kita harus mengawasi perkataan yang kita keluarkan dalam mulut kita. Awasilah perkataanmu dalam segala apapun yang kau alami sekarang ini, Bapak Ibu. Banyak sekali kita di saat emosi, di saat kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam diri kita lebih memilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun sama sekali, tidak mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat dalam orang yang mau mendengarkan kita. Kita lebih memilih untuk ngomel dalam perkataan yang kita alami dalam masalah yang datang. Kita memilih untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Lebih kita mau menyalahkan Tuhan atas hidup kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang harus saya ucapkan atau apa yang saya tidak akan ucapkan di saat saya emosi. Demikian kita mau belajar, Bapak Ibu. Kita mau menjaga perkataan yang kita mau lontarkan. Apakah itu enak didengar atau tidak, Bapak Ibu? Saya juga pernah mengalami bahwa saya di saat saya emosi, saya adalah tipe orang yang temperamental, bahwa saya orang yang sangat susah untuk mengendalikan emosi. Makanya saya mau belajar. Di saat saya emosi, saya belajar untuk berdiam. Karena orang yang sedang emosi, dia tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol omongannya. Dia akan ngomong seenaknya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain yang akan mendengarnya. Nah, ada suatu kisah. Perdebatan antara ahli Taurat dan Yesus. Ahli Taurat ini tidak menyukai bahwa Yesus berada di Yerusalem. Mengapa Tuhan Yesus mengalami mukjizat, mengalami penyembuhan di hari Sabat? Mereka tidak menyukai Yesus dan membenci Yesus, dan mereka marah dengan kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Markus 3 ayat 20 sampai 23. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dia mengatakan tidak waras lagi. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu sedang kerasukan Beelzebul. Ialah kerasukan iblis, Bapak Ibu. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Ahli Taurat tidak menyukai Yesus, dan dia mengata-ngatai Yesus karena dia emosi. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengadakan mukjizat dari Sabat? Apakah hari Sabat itu ialah hari pemberhentian? Kenapa Yesus mengadakan mukjizat di tempat ini? Dia marah. Ahli Taurat tidak menyukainya. Dia mengata-ngatakan apa yang membuat hati kesal, jengkel. Demikian juga kita, Bapak Ibu, saudara-saudara di tempat ini. Di waktu kita kesal, emosi, kita mau mengucap syukur atau kita malah mengolok-olok orang, melontarkan kata-kata yang membuat sakit hati. Dia mengatakan bahwa Tuhan ini sedang kerasukan setan. Dia sedang kerasukan iblis. Tapi Tuhan mengatakan bahwa bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Teman mengusir temannya sendiri? Gak mungkin. Tapi ini benar-benar sesuatu yang merendahkan Tuhan. Jangan selalu kita menyalahkan Tuhan atas segala hidup kita, menyalahkan sikon yang ada. Lebih memilih tidak mau mengendalikan diri, malah lebih
mau membuat hatinya itu marah. Nah, menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Seperti halnya ahli Taurat tadi, Mbak Ibu. Dia mengatakan Yesus. Dia menghujat Tuhan. Tuhan, ya kalau kita lihat sih Tuhan tidak marah di situ. Tuhan tidak membenci mereka. Tapi kita mau belajar di sini bahwa sebelum terlambat waktunya, kita jangan sampai pernah jatuh yang namanya kita menghujat Tuhan. Ya, kita juga mengetahui bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak akan dapat diampuni, Bapak Ibu. Nah, dalam Markus 3 ayat 28 sampai 29 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni." Nih, semua hujat yang mereka ucapkan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mengampuni. Ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Mungkin kita sering yang namanya menyalahkan Tuhan ya. Kita menyalahkan Tuhan atas masalah yang kita hadapi, badai yang kita hadapi. Kita bilang, Tuhan, kenapa sih Tuhan itu enggak memberikan aku kesuksesan? Kenapa Tuhan memberikan teman-temanku untuk kesuksesan, melainkan aku tidak mengalaminya? Kenapa teman-temanku kaya tapi sedangkan aku ekonomiku sangat krisis? Kenapa teman-temanku pandai tetapi aku sendiri yang bodoh? Kita selalu melontarkan kata-kata bahwa Tuhan itu enggak adil. Ya, itu dapat diampuni. Tapi di saat engkau mengatakan bahwa Tuhan, aku enggak percaya Engkau, Tuhan, aku benci Engkau, dan Engkau lebih memilih tinggalkan Tuhan, kalau memilih tuh menyukai apa yang dunia ini berikan, akhirnya engkau meninggalkan Tuhan. Engkau mengolok-olok Roh Kudus bahwa Roh Kudus itu sesat, Roh Kudus itu enggak baik, dan semacam-macamnya. Sebelum terlambat, Bapak Ibu, kita mau mengendalikan diri kita dulu. Luruskan hati dan pikiran kita bahwa kita mintakan bahwa dosa itu dapat diampuni. Dosa akan diampuni bila kita jujur. Tapi ada satu hal yang kita tidak dapat diampuni, bahwa kita merendahkan Roh Kudus, membuat Roh Kudus itu tidak ada dalam hati kita. Nah, penghujatan Roh Kudus memiliki makna bahwa suatu sikap yang melawan pekerjaan Roh Kudus dan penolakan dengan sadar dan sengaja serta terus-menerus terhadap karya Roh Kudus yang memampukan manusia serupa dengan Kristus. Kita bahwa meninggalkan Tuhan Yesus dan kita merendahkan pekerjaan Roh Kudus. Seakan-akan seperti orang ahli Taurat yang merendahkan pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu yang mengalami yang melakukan mukjizat pada hari Sabat. Dia merendahkan, dia menolak semuanya itu. Dia menolak mukjizat yang ada, yang Yesus lakukan di Yerusalem. Dia mengatakan bahwa engkau kerasukan setan. Mungkin Bapak Ibu sekarang mengalami yang namanya jauh daripada Tuhan, jauh daripada kuasanya Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu, ayo kembali lagi sama Tuhan. Meskipun rintangan sangat susah, rintangan sangat banyak untuk mengikuti Tuhan, tapi saya yakin bahwa mengikuti Tuhan tidak akan pernah merugi, Bapak Ibu. Tidak akan pernah merugi. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas segala hidupmu.
Jangan menghina Tuhan atas masalah yang datang padamu. Seperti yang tadi yang saya katakan tadi, bahwa kenapa bisnisku nggak lancar? Kenapa ekonomiku seperti ini? Selalu menyalahkan Tuhan. Tapi kita nggak mau belajar untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk masalah hidup yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih Bapa untuk sakit penyakit yang Tuhan berikan kepada saya. Loh, kenapa aku harus berterima kasih atas sakit penyakit yang saya alami? Kenapa saya harus berterima kasih atas badai hidup yang saya alami? Apakah aku gila? Aku berterima kasih atas masalah hidup yang aku alami. Rancangan Tuhan sungguh luar biasa, Bapak Ibu dan saudara-saudari tempat ini. Rancangan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya celaka, ataupun Tuhan memberikan cobaan karena Tuhan ingin engkau hadir kembali. Sekarang kita datang sama Tuhan kalau kita punya masalah. Tapi kalau kita hidupnya cukup, sukacita terus, tidak memiliki masalah apapun, lupa sama Tuhan. Kita lupa sama Tuhan. Kita nggak perlu namanya ada Yesus-Yesusan dalam hidup kita. Nggak perlu adanya namanya Roh Kudus dalam hidupan kita. Kalau kita waktu punya masalah, kita baru datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi waktu masalah udah selesai, bye-bye. Atau kita lebih memilih waktu kita punya masalah, Tuhan itu nggak ada. Aku benci Tuhan. Nggak Tuhan-Tuhanan. Aku lebih baik pergi. Percuma ikut Tuhan, masalahku nggak pernah selesai. Percuma ikut Tuhan, aku nggak pernah bisa kaya. Percuma ikut Tuhan, jabatanku nggak pernah bisa naik. Percuma ikut Tuhan, kalau aku tetap direndahkan. Kita mau belajar untuk mengubah pola pikir kita. Bukan jadikan Tuhan itu sebagai alat untuk membuat engkau menjadi kaya. Jangan membuat pikiran mindsetmu Tuhan Yesus itu membuat dirimu bisa dihargai banyak orang. Wah, aku tuh Kristen, aku anak Tuhan, aku anak raja, kalian harus menghargai aku. Tuhan bukan menjadi alat untuk seperti itu, Bapak Ibu. Karena banyak orang yang salah berpikiran bahwa menjadikan Tuhan menjadi alat untuk mencarinya uang. Nah, ikut Tuhan lah biar aku bisa kaya. Kan Tuhan itu memberi. Tuhan itu suka memberi. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya miskin atau meminta-minta. Ikut Tuhan lah. Yang memiliki mindset seperti itu, akhirnya waktu ikut Tuhan enggak, bukannya hidupnya malah kaya, malah sengsara. Akhirnya apa? Menghina Tuhan. Aku salah pilih Tuhan. Kenapa aku menyesal? Pilih Tuhan. Pilih Yesus dalam hidupku. Aku pikir aku jadi orang kaya. Aku pikir aku bakal dihargai banyak orang. Malah sebaliknya. Aku seperti enggak ada apa-apanya. Di saat engkau merendahkan hatimu, Tuhan akan angkat engkau. Bapak Ibu. Ya. Lebih memilih pertolongan dari dunia daripada pertolongan Tuhan. Lebih memilih untuk jalannya instan daripada ikut Tuhan. Ikut Tuhan ribet. Mau kaya, mau berkat itu ribet banget. Aku harus melakukan ini itu. Tapi waktu aku ikut pertolongan dunia ini rasanya enak banget ya. Datang ke paranormal, datang ke pohon-pohon, menyembah para dewa-dewa. Wah, di saat aku menyembah para dewa, kok aku merasanya nyaman ya. Aku merasa aku dihargai. Aku merasa kok ekonomiku semakin membaik. Sebelum aku ikut ini, waktu aku ikut Tuhan, gak enak banget. Banyak peraturan, gak boleh ini itu, ya gak dihargai. Ekonomiku semakin sulit, pekerjaanku susah. Lebih baik aku menyembah dewa, menyembah iblis. Akhirnya apa? Ya dia kaya, oke. Kita bisa katakan banyak sekali anak-anak Tuhan yang lepas dan mereka lari untuk menyembah kepada pohon-pohon.
percaya dengan manusia, percaya pada akan dunia ini. Tapi saya mau tekankan, tidak ada yang instan. Tidak akan ada yang instan. Semua yang instan itu akan menjadi penyakit dalam diri kita. Amin. Waktu kita makan, contohnya kita makan mie instan, nah enak memang. Kita makan mie instan itu enak banget. Saya menyukainya. Tapi terus-terusnya itu akan menjadi penyakit dalam diri kita. Demikian juga kekayaan yang instan. Iblis tidak akan serta-merta memberikan itu semuanya akan cuma-cuma. Iblis tidak akan memberikan semuanya itu secara gratis. Ada semuanya itu ada proses yang harus engkau bayar. Ada hal-hal yang enggak wajar menurutmu yang membuat engkau akhirnya berpikir bahwa kenapa ini enggak wajar. Tapi engkau selalu nyaman karena engkau sudah terikat dengan itu. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti bahwa di tempat ini atau tidak ada ataupun tidak ada. Saya tidak percaya bahwa di tempat ini tidak ada. Mungkin kalau ada pun itu adalah semuanya adalah masa lalu mereka. Saya mau tekankan, jangan pernah tergiur dengan godaan dunia ini. Memang ikut Tuhan itu tidak mudah, tapi kita bisa merasakan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kita semua cuma-cuma. Tuhan tidak pernah meminta imbalan apapun dari kita sendiri. Saya juga mau kesaksian Bapak Ibu. 6-8 tahun yang lalu, saya sudah beberapa kali kesaksian tentang ini, bahwa saya juga pernah mengalami perjanjian. Saya pernah, waktu saya belum mengenal Tuhan, waktu saya sebelum menjadi seorang hamba Tuhan, saya mengalami perjanjian kepada iblis. Mungkin mengerikan sekali. Ini memang kejujuran saya. Saya sering menceritakan ini bukan karena saya membangga-banggakan karena saya pernah, tapi saya mau menceritakan bahwa penolong, bahwa Tuhan itu sayang sama saya. 6-8 tahun yang lalu saya mengalami perjanjian dengan iblis yang membuat saya ingin ditakuti oleh semua orang. Saya ingin tidak ada orang yang berani lawan saya, karena terlukanya hati saya yang selalu dihajar oleh teman-teman saya, yang selalu setiap hari disakiti oleh teman-teman saya. Dan saya mengatakan bahwa Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan, saya nggak sanggup kalau kayak gini. Tuhan itu ada atau enggak? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan ketolong saya? Tuhan, kalau engkau enggak ketolong saya, mulai detik ini aku akan tinggalkan engkau dan aku benci engkau. Saya memilih untuk tinggalkan Tuhan selama 6 tahun itu. Saya enggak memikirkan bahwa Tuhan itu ada atau enggak. Saya melakukan perjanjian kepada iblis, yang dimana waktu itu saya memiliki tempat buat namanya kita ritual. Saya di situ saya melakukan perjanjian kepada iblis bahwa saya minta perlindungan dia. Dan iya, hal yang gak wajar saya alami waktu saya meminta pertolongan dari dunia ini, yaitu berkali-kali saya dihantui Bapak Ibu. Saya seakan-akan kayak diawasi. Saya merasa takut. Kenapa hidup saya gak tenang? Saya merasa diawasi. Waktu saya sendiri, saya seperti ada sesuatu yang melihat saya. Saya merasa saya diikutin. Saya merasa, kenapa saya? Saya merasa takut waktu saya mengalami itu. Tapi akhirnya saya diberikan seperti hal-hal yang menakjubkan dalam diri saya, bahwa iblis memberikan saya kenikmatan dalam diri saya, yang membuat saya betah untuk ikut akan dia. Saya harus mengalami yang namanya pemberian makan ya. Kalau kita dalam sebuah perjanjian kepada iblis itu kita harus memberikan makan Bapak Ibu. Waktu itu saya memberikan bunga. Saya waktu itu memberikan bunga 7 rupiah kalau kepada iblis. Kalau enggak, saya akan dihantui terus. Saya enggak akan pernah kuat.
Saya bingung. Waktu itu beberapa tahun kemudian saya pengen berhenti. Saya nggak kuat. Kalau saya harus terusan diikutin terus. Saya bagaimana harus lepas seperti ini. Saya tahu iblis akan mengambil nyawa saya. Iblis itu tidak akan pernah cuma-cuma. Di saat orang itu nyaman, dia akan membawa kita kepada api neraka. Saya merasa kekosongan dalam diri saya. Saya merasa mengalami ketakutan yang saya alami bahwa saya gak mau seperti ini terus. Saya takut. Ya, saya mau masuk neraka. Akhirnya saya bingung. Akhirnya Tuhan menyelamatkan hidup saya sebelum iblis mengambil nyawa saya. Saya mengalami pertobatan. Di tahun 2017 saya mengalami pertobatan yang sungguh luar biasa. Karena saya yakin sebenci-bencinya saya mau meninggalkan Tuhan berapa tahun yang lalu, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Tidak ada sedetik pun Tuhan mengalihkan pandangannya kepada saya. Padahal saya pun meninggalkan Tuhan udah berapa tahun, memilih untuk meninggalkan Dia dan memilih untuk menikmati keduniaan ini. Saya memilih untuk menghujat Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan memberikan saya kesempatan. Tuhan memberikan saya kasih karunia untuk saya bisa bertobat dan bisa menjadi seorang hamba Tuhan sampai sekarang ini, Bapak Ibu. Karena saya berpikir bahwa Tuhan, terima kasih. Coba Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikan saya kasih karunia, mau jadi apa saya sekarang, Tuhan? Mungkin iblis sudah mengambil nyawa saya dan saya mengalami namanya kesesakan. Saya mengalami namanya panasnya api. Tapi Tuhan menyelamatkan hidup saya, Bapak Ibu. Demikian juga kita. Tuhan akan berikan kita kasih karunia. Kalau kita memang udah lama meninggalkan Tuhan sampai sekarang ini, ayo buka hati kita. Buka hatimu, biarlah Roh Kudus bisa masuk ke dalam hatimu. Tidak ada yang namanya Tuhan untuk bencikan kita. Tuhan akan menerima kita kembali kalau kita mau melakukan kehendak. Tuhan tidak akan pernah beralihkan matanya untuk tidak mau melihat kita. Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu menginginkan kita kembali. Yuk anakku, aku merindukan engkau, kembalilah. Aku di sini menunggumu. Ayat terakhir dikatakan, Markus 3:35 mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saat kita mau melakukan kehendak Allah, kita ialah saudara Tuhan. Kita adalah keluarganya Allah. Itu yang menjadikan kasih karunia yang saya alami sekarang ini, Bapak Ibu. Bahwa apa yang saya balas untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan yang karena saya tahu Tuhan telah menyelamatkan hidup saya daripada api neraka itu, Bapak Ibu. Amin. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memujikan lagu supaya Tuhan minta Tuhan untuk selidiki hati kita. Apakah kita mau mengasihi Yesus? Karena Dia yang Maha Tahu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, kita masuki minggu ini bersama Tuhan, dan saya mengajak saudara semakin setia dalam saat teduh pemberitaan. Kita akan banyak belajar, bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman. Mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi ini, mengawali minggu ini. Kami boleh ada di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati semua anak-anak sudah melayani, khususnya saudara Yosia sudah share firman. Kiranya Tuhan semakin menguatkan, memakai dalam pelayanan semakin dahsyat hidup kami semua. Kiranya makin menyenangkan Tuhan, baik dalam pikiran, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami. Kiranya nama Tuhan makin ditinggikan. Berkati sepanjang minggu ini, biar apa yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semangat, Tuhan memberkati.